Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sadar Allah. Ini saya pulang melean ngopi sadar Allah di rumah Bapak Suparman, Desa Wringin Rejo. Alhamdulillah tadi banyak jamaah yang hadir ya, dan ada video konferen dengan jamaah yang ada di Situbondo dan di Sidoarjo. Jadi memanfaatkan teknologi. Ya, semoga banyak manfaat yang bisa dipetik, banyak pelajaran yang bisa diambil dari acara ngopi sadar Allah malam ini. Ada beberapa jamaah yang baru kenal sadar Allah, sehingga kita sampaikan sedikit demi sedikit, mulai dari fondasinya, yaitu bagaimana cara berzikir nafas dan cara melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan hidayah pada beliau dan juga pada kita semua. Semoga kita diberi ketenangan jiwa yang selalu sadar Allah, dan selalu mendapatkan rahmat Allah SWT. Kita masih berada di Desa Wringin Rejo. Ini arahnya yang menuju pulang ke rumah ya, melewati Desa Jajak. Jadi nanti ini akan masuk ke Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. Kalau sudah di Desa Yosomulyo, artinya kita sudah melewati jalan nasional yang menghubungkan Jember ke Banyuwangi, atau sebaliknya Banyuwangi ke Jember. Sekarang pukul 3:30 pagi, jadi menjelang subuh, tapi masjid-masjid masih belum berbunyi, berarti 3:30 masih kurang. Nah, biasanya kalau 3:30 itu masjid-masjid speakernya sudah berbunyi. Kondisinya jalannya basah karena baru saja hujan. Ya, hujan ini nikmat yang harus kita syukuri, karena hujan pun itu rahmat Allah ya. Dan kita diberi rahmat Allah yang berupa hujan itu, jangan mengeluh ya. Ini perempatan kita belok kiri. Jadi apapun bentuk rahmat Allah, apapun bentuk anugerah Allah, baik yang kita senangi maupun yang kita gak senangi, baik yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, itu kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Ya, bersyukur itu ya gampang-gampang,
sulit atau sulit-sulit gampang. Ketika kita mendapatkan rezeki berupa harta benda, berupa kesenangan, kita sangat gampang, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Tetapi apabila kita diberi nikmat berupa sakit, berupa kerugian harta benda, kehilangan harta benda, maka disitulah kita harus tetap berlatih bersyukur. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan. Kalau kita masih sulit mensyukuri nikmat yang berupa hal-hal yang enggak kita harapkan, ini ke kanan, nikmat hal-hal yang tidak kita senangi, kalau kita masih sulit itu, ya kita sadari saja nikmat nafas, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kekuatan jasmani, ya. Kita syukuri aja nikmat-nikmat itu. Karena kalau dihitung-hitung, oksigen yang kita hirup mulai kita lahir sampai sekarang itu sudah nggak ternilai harganya ya, miliaran, ditambah nikmat pendengaran, penglihatan, mungkin sudah triliunan rupiah yang diberikan Allah gratis loh, diberikan cuma-cuma oleh Allah ya. Kita lihat saja, kita cek saja, kalau kita nggak bisa bernapas dikasih tabung oksigen, itu satu tabung sudah berapa harganya. Kita nggak bisa melihat karena satu penyakit atau gangguan, kita ingin melihat kembali, sudah berapa juta, berapa miliar mungkin ya. Kita diberi kesehatan itu udah miliaran ya. Dan nikmat-nikmat seperti ini yang kadang kita nggak sadari. Kita masuk jalan nasional ya, ini Yasomulyo, ini kita ke arah Banyuwangi ya, jadi ini jalan arah Jember Banyuwangi. Jam segini ini itu tadi itu bis dari Jogja ya, jam segini ini Bismillah Sejahtera dari Jogja sampai sini ya sekitar pagi-pagi ini jam setengah 4, jam 4 itu. Jadi kita terus bersyukur. Nah, bersyukur yang sesungguhnya atau esensi bersyukur itu bukan ucapan kita ya. Esensi bersyukur itu adalah kekuatan kesadaran ya, kekuatan kesadaran yang menyadari Allah yang memberikan segala sesuatu untuk kita, walaupun itu hanya amanah, tapi kita diberi hak guna, hak guna pakai. Itu kita harus bersyukur. Jadi esensi kekuatan sadar Allah inilah yang harus kita terapkan dalam kita menjalankan tugas-tugas kita di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, itulah esensi bersyukur. Jadi bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah atau
hamba bersyukur ya Allah, bukan itu. Ya, esensinya bukan itu. Kita mengucapkan alhamdulillah kalau batin kita itu tidak alhamdulillah. Batin kita kemana-mana, masih ada ketidakrelaan, ya, masih ada pengharapan-pengharapan, ya itu belum bersyukur, karena masih lisan saja. Ngomongnya bersyukur, tapi perilaku batin, perilaku zahirnya tidak menunjukkan bahwa kita bersyukur, yaitu kita belum bersyukur gitu. Ini Masjid Al-Amin, daerah Yosamulyo. Udaranya segar sekali. Nah, ini kita syukuri karena ini juga nikmat Allah, ya. Jadi banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita secara gratis, ya. Kita nggak minta pun kita dikasih oleh Allah. Nah, segala nikmat yang diberikan Allah pada kita itu tanda kasih sayang Allah pada diri kita. Makanya akan aneh, ya. Kita sudah diberi kasih sayang oleh Allah, tapi kita masih mengeluh, kita masih stres, ya. Kita masih pusing. Mengeluh, stres, pusing itu tidak lain karena kita masih ada kemelekatan pada dunia itu loh, atau masih hubud dunia. Dunia itu tidak sekedar harta benda. Segala sesuatu yang kita bisa kita indra, yang sifatnya jasad, itu pun juga dunia. Penghormatan, jabatan, kemudian istri, anak, suami, ya. Itu semuanya adalah dunia, ya. Apalagi duit. Wah, jalannya lengang, memang enak bersepeda pagi-pagi. Nanti sampai rumah itu pas menjelang subuh, pas subuh ya, paling lambat pas subuh. Jadi nyampe rumah langsung sholat subuh. Setelah itu mengerjakan segala sesuatu yang bisa saya kerjakan di pagi itu, sudah sampai selesai. Kalau oleh Allah dikasih tanda ngantuk nggak bisa ditahan, ya itu artinya disuruh tidur, ya tidur. Jadi tidur karena diperintah Allah, bukan karena ngantuk. Ngantuk itu hanya tanda. Kalau kita tidak beri tanda ngantuk, ya artinya tidak ngantuk, ya nggak tidur, terus menjalankan amalan yang lain. Gitu. Jadi tidur pun itu harus kita sadari bahwa itu perintah Allah. Nah, kalau nggak gitu ya kita diperintah nafsu karena ingin ini, ingin itu, ingin tidur, ingin ya.
Jadi kalau kita nggak sadar Allah, ya sadar yang selain Allah. Yang selain Allah itu bisa menjadi setan. Artinya yang selain Allah itu menjadi cover. Ya. Cover itu apa ya? Bahasa Arabnya kafir ya. Cover kafir, mirip ya. Itulah yang menghijab kita untuk selalu sadar Allah. Karena cover-cover tadi. Ya dunia itu cover. Kalau kita mengacu pada dunia ya kita terhijab. Makanya dunia ini harus kita nafikan, harus kita binasakan atau kita abaikan. Kita isbatkan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini kiri jalan Hotel Surya Jajak. Nah, kita masuk ke daerah Jajak. Nanti sebelah kanan jalan itu ada Hotel Baru Indah atau di sini dikenal dengan nama Hotel BI. Depan Hotel BI itu terminal Jajak. Jadi bis biasa berhenti di situ, walaupun kadang nggak masuk tapi di depan terminal. Nah ini Hotel BI Baru Indah. Kemudian ini terminal Jajak. Nah ini terminal Jajak. Di dalamnya ada bis. Ini buah-buah banyak ini. Kalau mau ke rumah ya bisa berhenti di terminal. Nanti saya jemput atau naik Gojek. Tapi kalau ngomong dulu insya Allah saya jemput. Nah, setelah terminal ini ada perempatan lampu merah. Ini kita terus. Lampunya merah kita berhenti. Udah hijau jalan lagi. Terus ini desa Jajak. Kita terus sebentar. Ini kalau siang ramai. Ini Bank Mandiri yang di dekat dengan Hotel BI, di depan Hotel BI itu ada bank namanya Bank BRI. Itu di depan ada SD Jajak 1. Itu kita masuk ke kanan. Nah ini SD Jajak 1. Ini ada pertigaan. Kalau terus ke Celuring, terus ke Banyuwangi. Kalau ini belok kanan sampai Koramil. Belok kanan, ini kanan jalan ada Koramil. Ya terus sekitar 1 kilo itu rumah saya. Oke Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, demikian perjalanan kita. Semoga video ini bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.